Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul bersama. Ini kita bisa hadir. Kalau saya perhatikan banyak yang baru saya kenal juga di sini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sharing atau belajar bersama saya Rahmat Junaidi yang insya Allah sharing for entrepreneur yang saya adakan ini adalah sharing yang berbagi untuk siapa saja yang mau belajar, Masya Allah. Insya Allah saya akan berikan ini setiap pekannya dan pada pekan ini saya membawakan dengan tema atau judul How to Create a Better Life, di mana ini sudah pernah sebenarnya saya bawakan, tapi itu tepat setahun yang lalu. Nah, di sini siapa yang mungkin pernah mengikuti saya, maka kegiatan atau webinar sharing pada malam hari ini dengan judul yang sama, itu sudah pernah dibawakan pada tanggal 3 November ya 2022 yang lalu. Masya Allah, kita ternyata kembali bisa bertemu di sini untuk sharing dengan judul yang sama, tapi ada tentunya hal-hal yang baru. Namun di sini banyak yang baru, maka ini suatu hal yang baru tentunya, di mana saya membawakan dalam kehidupan saya, salah satunya ada yang saya kenal atau sebut dengan istilah MHSB, yaitu merancang hidup sukses dan berkah. Nah, saya buat itu dengan kunci 3B. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah hadir, berapapun yang bisa hadir, ya saya rutin karena ini sudah bagian dari misi hidup saya. Alhamdulillah sudah ramai ini termasuk ya. Tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, di sini saya ingin berbagi ya sharing kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai dengan ajakan kebaikan. Oh ya, ini saya akan bercerita juga tentang pengalaman saya nanti ya. Oke, untuk yang gratis insya Allah sudah bisa diambil di member area. Oke, kita mulai ajakan kebaikan untuk kita bersama. Kita usahakan 100% komitmen bersama. Pertama, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita selalu berzikir. Nah, di sini mungkin ada yang selain beragama Islam yang mungkin hadir, maka bisa juga mengikuti tentunya dengan selalu ya mengingat bahwa ilmu ini ya insya Allah bisa bermanfaat buat kita. Dengan itu kita bisa sama-sama dengan istilahnya gelas kosong. Nah, semuanya ini ya, semuanya pikiran terbuka, gelas kosong pada malam hari ini kita bisa menerima apapun yang mungkin teman-teman juga sudah tahu dan sudah banyak mengikuti, tapi ini kita mencoba bersama-sama belajar, bersama-sama untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Semoga bisa memberikan wacana, bisa memberikan inspirasi dan insight yang baru bagi teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya kita sama-sama terlibat aktif dan antusias. Terlibat aktif ini bagaimana? Ya, ketika saya tanya, silakan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk aktif menjawab ya, untuk aktif menjawab. Nah, di sini mungkin ada supaya tidak mengganggu chat, saya akan masukkan langsung ke saya chatnya. Dan Bapak Ibu jangan ngansung-ngansungkan, aktif saja terlibat, apapun itu sampaikan saja di chat. Dan antusias dengan semangat ya, ketika ada yang diminta melakukan sesuatu langsung action, langsung diminta untuk langsung melakukan ketika diminta. Kalau ada yang ditanya langsung dijawab. Nah, seperti itu. Dan terakhir selalu bahagia sampai akhir. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena dengan kita bahagia, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan apapun yang akan kita terima dalam pembelajaran. Makanya kalau Bapak Ibu ingat dulu, pernah taman kanak-kanak, pernah TK semuanya? Waktu kita taman kanak-kanak atau waktu kecil kita bagaimana proses belajar, pasti kita dibawa selalu bahagia 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 ya, happy, bermain-main. Nah, agar itu cepat masuknya, itu kalau kita buat sekarang itu luar biasa sebenarnya. Oke, minggu lalu dan 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu saya membawakan ilmu ya, salah satu yang kita ketahui mungkin ada ilmu rahasia magnet rezeki. Nah, itu saya coba bawakan sehingga yang selalu saya ingin tegaskan,
agar kita semua jangan sampai lagi termasuk pada malam hari ini punya sesuatu yang memberatkan kita dalam menjalani hidup. Apa itu? Yaitu masalah. Nah, kalau ditanya nih kayak gini lah wajahnya kalau punya masalah, betul ya. Siapa yang saat ini tidak punya masalah? Ayo, ada? Ayo katakan saya yang tidak punya masalah saat ini. Wah, masih nggak ada yang jawab, berarti punya masalah semua ya. Nah, ini intermezzo juga. Bagi Bapak Ibu, tahu nggak kenapa ada masalah? Nah, bagi yang sudah ikut sharing di sebelumnya, barangkali tahu ya. Ada yang tahu kenapa? Ayo, masih ingat kenapa ada masalah? Karena ada salah di sana ya. Jelas ya? Oke. Karena ada salah. Kalau tidak ada yang salah, ya maka namanya bukan masalah. Jadi kalau tidak ada salah di sana, maka namanya bukan masalah. Tahu apa namanya Bapak Ibu? Ini supaya tersenyum ya. Kita buat dulu hiburan nih, Bapak Ibu tahu nggak? Karena ada salah lah makanya namanya masalah. Karena kalau tidak ada salah di sana, maka namanya bukan masalah. Tapi apa namanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau seandainya benar aja, berarti namanya apa? Kalau benar yang ada di sana berarti namanya bukan masalah, tapi ma benar. Oke, betul, betul, betul. Kalau betul, berarti namanya ma betul, bukan ma salah. Wah, apaan itu ya? Ini jok supaya kita bisa, yuk kita rubah. Kalau masih yang ada cemburu, tersenyum ya, tersenyum lebar. Nah, kenapa? Karena ini penting, saya selalu bawakan ini karena harus kita pahami. Berarti kalau ada masalah terjadi, apa yang salah ya? Mungkin aku melakukan kesalahan apa nih saat ini sehingga terjadilah ini yang membuat kita susah dan lain-lainnya. Oke, bisa ya? Oke, sudah senyum semua? Oke. Memang kalau di Zoom ini kita nggak kelihatan ya, walaupun saya mungkin teman-teman buka open cam juga, saya nggak bisa ngelihatnya semuanya karena terbatas ya. Tapi nggak apa, yang penting di sana di layar balik layar masing-masing sudah tersenyum ya. Oke, selanjutnya yuk kita sama-sama jadi perhatian kita bersama. Insya Allah materi ini dahsyat, wah dahsyat dan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sudah banyak yang menyampaikannya, bukan kata saya. Ini kata orang yang telah mengikutinya. Dan untuk itu mari kita fokus. Oke, yuk aktif terlibat. Karena siapapun yang terlibat aktif dan mau mengatakan dia mau seperti itu, maka insya Allah dia akan mencapai dan terwujud apa yang diinginkannya itu. Nah, kalau pernah ikut kemarin kelas bagaimana the power of thinking, ya, positive thinking, the power of positive feeling, the power of positive motivation. Nah, ini semua harus terlibat aktif. Nah, makanya kalau ditanya harus menjawab. Ayo, nih ditanya, siapa di antara yang hadir pada malam hari ini mau meraih hidup sukses? Ayo katakan saya, chat. Saya. Siapa? Oke, saya. Oke, mantap. Oke, sukses selalu, Mas. Sukses semua yang mengatakan saya doakan semoga semakin cepat suksesnya. Loh, bagi saya nggak menjawab bukan berarti saya nggak mau sukses. Ya, siapapun yang mulai berpikiran dan mulai mengetikkan, maka di sanalah letak keseriusan bahwa dia mau belajar dan mau sukses itu terjadi pada dirinya. Dan ingat, pada the positive thinking itu ada apa yang penting kemarin? Pikiran kita, tindakan kita, itu bisa menjadi hasil akhir kita nantinya. Dan pikiran kita juga bisa menjadi doa. Oke, berikutnya. Siapa yang mau hidup berkah? Nah, jadi sesuai judul, sukses dan berkah. Siapa lagi? Saya, siapa? Oke, sudah lebih 3 orang jawab saya, itu udah Alhamdulillah, udah sangat merespon berarti. Kalau ada lebih 10, wah itu berarti semuanya, ya ada belasan orang di sini, Masya Allah. Nah, sampai puluhan orang, Masya Allah. Ini semoga sukses dengan cepat semuanya. Mau dong? Oke, saya dong, Alhamdulillah. Oke, berikutnya. Kenapa ini penting? Saya juga tanyakan lagi. Apa alasan hadir di sini? Yuk, chat. Nah, ini jadi bagian doa kita bersama. Yuk, kenapa? Karena bisa jadi tadinya mau coba-coba atau ingin tahu dan lain-lain. Enggak apa-apa, tuliskan aja. Atau sesuatu yang ingin bermanfaat. Nah, inilah tadi mulai dari dengan thinking, kita feeling, kita motivation kita, dan kita jadi doa kita, insya Allah terwujud. Oke, ya Allah, ya kita boleh aminkan ya Bapak Ibu ya. Yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat kami di sini ingin menjadi orang sukses, kabulkan ya Allah. Dan ada yang hadir di sini ingin
sukses bareng, wujudkan ya Allah. Dan juga ada yang ingin tahu bagaimana sesuai judul how to create a better life, bagaimana semoga dapatkan manfaatnya Allah, dan ingin belajar semoga mendapatkan ilmunya ya Allah, dan juga ingin yang belajar bisnis semoga mendapatkan ya bisa terwujud ya Allah. Apapun yang dicatat oleh sahabat-sahabat di sini semoga itu mudah dengan cepat terwujud atas izin-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua semoga dimudahkan Allah juga, semoga juga bisa terwujud apa yang diinginkan. Tapi di sini nggak ada yang ingin utangnya lunas cepat ya. Nggak ada ya, nggak ada yang minta itu ya. Nah, ini kan jadi doa kita bersama nih. Nggak, berarti alhamdulillah aman-aman semua. Oh, ada juga, ada saya. Ya Allah, hari ini ada juga teman kami di sini, sahabat kami di sini yang ingin, yang masih punya utang, semoga bisa lunas hutangnya segera ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini jadi doa kita bersama ya, Bapak Ibu. Silahkan dituliskan saja. Ya, ini penting. Oke, kita lanjut karena masih ada yang baru. Ada yang baru kenal saya di sini? Baru pertama kali bertemu dengan saya barangkali? Ada ya? Oh ada, oke. Kalau ada maka saya akan perkenalkan diri agak sedikit panjang dikit ya. Kalau sudah kenal semua saya akan cepat, tapi nggak apa-apa. Cepat-cepat juga tinggal Bapak Ibu baca aja, teman-teman baca aja ya. Jadi saya nama Rahmat Junaidi. Nah ini masih panjang ini sebenarnya kalau diperhitungkan, tapi ini sebenarnya untuk apa? Untuk memotivasi siapapun yang hadir di sini, motivasinya apa? Nah ini saya tunjukkan sebagai wujud bahwa saya tidak omdo, tidak omong doang, tidak hanya sekedar berbicara, tapi saya buktikan apa yang saya sampaikan. Nah, saya berasal dari Kota Pekanbaru dan saya saat ini tinggal di Kota Medan, tepatnya di Jalan Bungarinte, Kompleks Springfield nomor 8E. Itu kalau ada yang pernah dekat Medan Tuntungan, ada Kompleks Puri Zahara, Perumahan Puri Zahara 2. Nah, pas seberangnya rukonya. Nah, atau di sebelah Indomaret Fresh. Nah, ini data saya, Bapak Ibu boleh, teman-teman boleh ikuti, ada di Facebook, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lainnya. Nah, ini, yuk, siapa yang sudah punya misi, visi, moto? Nah, inilah salah satu pada malam hari ini, ada yang saya berikan secara free, yang harusnya ini juga bisa saja berbayar, selama ini pernah saya buat berbayar, namun pada kali ini, saya jadikan ini 5B dari misi hidup saya, yaitu beribadah, belajar, berdakwah, berbagi, dan bermanfaat untuk banyak orang. Klop ya, semuanya bisa masuk ya. Dan visi meraih surga dunia dan akhirat. Ya, semoga saya bisa menambah rahmat, manfaat, dan semangat untuk dunia dan akhirat. Oke, kalau mau lihat saya aktivitas boleh di website saya yang ini ya. Oke, ini untuk data diri dan untuk profil trainer dan mentor saya saat ini, alhamdulillah saya baru saja sebulan ini membuka salah satu unit bisnis baru yaitu cuci-cuci laundry express. Wah, ini express bukan ekspedisi ya. Kemarin ada teman, oh ini ekspedisi bukan bukan. Ini laundry express, laundry yang sekarang lagi rame dan alhamdulillah saya bisa buka ini dengan dipercayakan apa namanya nol tanpa harus modal sendiri dengan mesinnya. Bagaimana bisa? Insya Allah ada jalannya. Nah, kemudian saya juga digital marketing, saya perkuat, ya alhamdulillah saya ada sertifikat BNSP-nya dan juga sebagai praktisi, mentor itu saat ini sudah saya jalani dan ini lebih lengkapnya bisa dibaca langsung ya. Nah, ini lebih kurang aktivitas saya untuk saat ini. Nah, berikutnya ini kan sebagian kecil dari data saya. Nah, untuk lebih banyaknya ini sebagai motivasi saja, bukan mau ria sombong dan lainnya, tapi ini bagaimana agar menjadi motivasi kalau kita banyak belajar, maka insya Allah bisa ya saya dulu juga sama seperti kebanyakan orang nggak berani ngomong, nggak banyak bicara, tapi karena saya suka belajar dan alhamdulillah banyak yang memberikan perubahan dan akhirnya kita mau berbagi. Ini yang luar biasa saya rasakan. Saya ingin berbagi bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini dia. Jadi sangat banyak ya. Nah ini mungkin kalau dibaca satu, wah banyak banget. Ya inilah lebih kurang perjalanan hidup saya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Di sini kita kalau ingin mendapatkan buah apel, maka kita harus menanam apa Bapak Ibu? Biji apel ya. Mana mungkin kita mau mendapatkan buah apel, tapi yang kita tanam bibitnya jeruk. Inginnya harus sama yang kita ingin mendapatkan hasil itu,
ya pastikan kita dari awal juga menanamnya benar gitu ya. Jangan sampai seperti tadi, kalau mau apel, maka yang ditanam itu harus bibit apel. Nah, bagaimana apel ini buahnya agar bisa, wah, banyak seperti ini, merekah dan segar, bagus. Tentunya dari sini kita sudah merawatnya. Begitu kita tanam bibitnya, nah kita sirami, Mana, Bu? kita ramah. Ini ada Itu ibu cek apa? Oke, bantu siapa yang bisa berikannya. Oke, jadi kita coba untuk bagaimana agar dia tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana agar tumbuh dengan baik? Bagaimana agar bisa nantinya mendapatkan hasilnya dengan baik. Nah, ini tentunya kita harus rawat. Nah, ya. Untuk ini kita harus pahami, sebenarnya kita sudah dikasih Allah ya kesempatan. Apa itu? Yuk, ada yang tahu? Silakan bantu jawab ya. Apa itu? Nah, ini berikutnya. Waktu ya. Oke. Nah, ayo bagi teman-teman sini Bapak Ibu, waktu itu apa? Silakan. Apa? Waktu adalah apa? Ayo, silakan. Kita aktif terlibat. Ayo, silakan Bapak Ibu diketikkan apa menurut Bapak Ibu waktu itu? Waktu adalah oke, uang, mantap. Waktu adalah kehidupan. Oke, sip. Waktu adalah uang. Ya, itulah yang sering kita eh, terngiang-ngiang ya. Ih, waktu adalah uang. Ada lagi? Waktu adalah apa? Ayo. Iya, uang ya, betul. Ini nggak ada yang salah betul, jadi nggak usah takut. Ketikkan aja. Waktu adalah, oke, langsung saja. Kebanyakan memang menjawab waktu adalah uang. Apalagi? Iya, kita bisa jadi ide, kita ada kesempatan, dan kita punya peluang. Dan tadi ada yang jawab waktu adalah kehidupan. Ya, itulah nyawa kita. Jadi semua betul, semua benar ya. Nah, sekarang tinggal kita nih, mau nggak kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Itu satu. Kedua, yang paling penting lagi, yang utama sebenarnya, sudahkah kita bersyukur atas apa waktu yang berapa lama kita gunakan saat ini, bahkan sampai umur kita berapa, ayo. Nah, sudah berapa banyak kita gunakan untuk bersyukur, kita gunakan untuk yang baik-baik. Nah, makanya manfaatkanlah waktu yang ada. Alhamdulillah malam hari ini kita belajar, dan mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan, dan insya Allah bisa kita gunakan ya, bukan hanya di dunia dapatnya, tapi insya Allah juga di akhiratnya. Oke, langsung saja saya membuat MHSB, merancang hidup sukses dan berkah ini karena saya mengalami sendiri, dan ini saya menciptakan atau membuat mengcreate sendiri kunci 3B MHSB ya, saya mengcreate sendiri karena makan beda orang, beda saja untuk keilmuannya bebas. Nah, ini ya sebenarnya umum, tapi umum bagaimana agar kita bisa ngamalkan dalam betul-betul klop gitu dapat. Nah, yang pertama, kunci 3B itu berniat, kedua belajar, ketiga berdoa. Nah, yang pertama langsung saja kita buka berniat. Nah, niat ini harus niat yang baik, benar, tulus, ikhlas, dan semua karena Allah. Maka mulailah dengan berniat. Nah, insya Allah nyata hasilnya ikhlas hatinya, antusias semangatnya, dan tuntas kerjanya. Nah, mulailah dengan niat. Ya, nah saya katakan B-nya ini agar kita melakukannya berniat. Jadi kita berniat dari awal, apapun aktivitas kita berniatlah. Nah, kalau kita berniat seperti tadi sudah baik, benar, tulus, ikhlas, dan semua karena Allah, insya Allah akan bisa menjadi ibadah bagi kita. Nah, yuk pada malam hari ini silahkan ambil waktu untuk berniat kembali. Apakah teman-teman datang hadir pada malam hari ini berniat untuk yang baik, benar, tulus, dan ikhlas semua karena Allah? Yuk kita coba ambil waktu sebentar. Silakan, go. Oke, baik. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Nah, ini penting saya bagikan poin-poinnya di sini, tapi untuk keilmuannya sebenarnya banyak sekali ya di pembelajaran yang lain. Nah, niat ini sudah dikatakan, nah kebetulan tadi kan kita sama-sama ketahui di sini kalau memang ada yang non muslim seperti kita, saya dari Islam.
banyak dalil hadis dan Al-Quran. Nah, ini dari hadis saya kutip bahwa dikatakan sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, setiap orang akan melakukan apa yang ia niatkan. Nah, makanya kita niatkan dari awal. Nah, pastikan niat kita itu untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau niatnya ingin kebaikan, membantu orang, dan lain halnya yang positif, insya Allah akan ada kebalikannya, kembalinya kepada kita yang positif. Dan Allah itu akan berikan kemudahan-kemudahan dengan bantuan-bantuan yang kita tidak kita sangka-sangka. Contoh, saya dulu tahun 2007 ya, itu sudah banyak belajar dan salah satunya pernah belajar waktu itu habis dari 7 keajaiban rezeki, tahu ya? 7 keajaiban rezeki ini dengan Mas Ipo Santosa. Setelah saya, waktu itu saya malah sebagai ini ya, pernah mengundang beliau sebagai CEO-nya. Nah itu. Nah, habis belajar itu dapatlah kan dari pakar otak kanan. Bagaimana? Akhirnya saya turun langsung mempraktekkan ilmunya. Saya berpikiran bagaimana membantu orang lain. Saya mulai usaha. Nah, kita langsung bicara usaha, bisnis dan lainnya nih. Nah, saya mulai usaha saya dengan niat membantu ada ponakan yang dia minta kerja. Waktu itu saya masih kerja, ada nggak pekerjaan di kantor, Mang Boru. Nah, saya tentu tidak bisa berikan. Saya katakan bahwa di kantor itu harus sesuai kebutuhannya dan ikut aturannya. Nah, kalau mau nanti saya coba, akhirnya saya coba bantu dengan cara ternyata membuka usaha. Awalnya hanya ingin buka kios kecil, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah jadinya seperti ini. Ini satu bangunan, ya satu bangunan atas nih bawahnya ya. Inilah dulu. Jadi saya pernah buka, ya inilah usaha. Mulai dari voucher, ya, mulai dari jual aksesoris, nih jual koran, majalah, ya, ada pernah rental buku, jual buku. Nah, terakhir juga pernah rental PS, pernah warnet dan lainnya. Nah, sampai akhirnya saya alhamdulillah karena saya senang belajar, saya juga belajar sama yang namanya Entrepreneur University. Ada yang tahu ini Entrepreneur University atau disingkat EU? Nah, saya belajar di sana, alhamdulillah luar biasa ilmunya. Nah, hanya tadi ketika kita belajar, maka nanti akan saya sampaikan. Pentingnya belajar itu ada poin-poinnya ya, agar tidak salah jalan. Nah, tapi kita masih tahap B yang pertama, berniat. Nah, berniat ini penting karena kalau tidak kita buat niat kita, maka bisa saja seperti surat, nanti bisa salah tulis ya. Kalau surat kan kalau ada alamat tujuannya. Nah, niat kita kan ada tujuannya berarti. Kalau alamat tidak kita buat ketika kita nulis surat, apa yang terjadi? Salah alamat atau akhirnya tidak sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Karena salah alamat, salah sampai tempatnya. Makanya niat itu harus baik, tepat ya agar sampai gitu. Makanya kita koreksi niat kita lidah ya. Ini tadi udah langsung kita praktekkan, langsung aja. Nah, insya Allah kalau kita niat karena Allah seperti tadi yang kita praktekkan, maka bisa mencapai, menggapai ridho Allah dan akan menjadi amal dan pahala buat kita. Oke, kerja, berusaha, insya Allah itu bisa jadi ibadah. Ya, makanya belajar kita niatkan juga, karena Allah insya Allah akan jadi ibadah juga. Barang siapa berusaha payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia sama serupa dengan Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini yang Muslim, yang beragama Islam tentu punya kewajiban rutin setiap hari apa? Ya, sholat. Bagaimana sholat kita? Kalau seandainya tanpa niat, ayo bagaimana? Sholat tanpa niat, tidak ada niatnya maka tidak dapat pahala ya. Ya, karena nggak sampai. Makanya berniat itu penting. Makanya saya korelasikan ya tidak sah. Tidak sah akhirnya dapat apa? Nggak ada ya. Nah, betul Bu. Dan inilah saya tambahkan, kalau kita berniat termasuk belajar pada malam hari ini juga, dan apapun aktivitas Bapak Ibu, mau bisnis, mau kerja, pergi kantor jam 7, maka niatkanlah karena Allah. Nah, insya Allah akan menjadi ibadah bagi kita. Nah, kalau beribadah yang wajib tentunya sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Nah, saya selalu tambahkan kalau perihal ini, soal teringat sholat, pastikan kalau kita ingin hidup kita tenang, ingin kita dibantu Allah, ingin mendapatkan perlindungan Allah, maka sholatlah. Jangan sampai ditinggalkan, karena ada dalam hadisnya. Jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja, karena sesungguhnya barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja,
maka lepaslah darinya perlindungan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad 26098. Nah ini Bapak Ibu lakukan ini. Insya Allah kalau dilakukan maka banyak sekali yang akan didapatkan. Nah ini saya pernah buat kelas ya waktu itu. Ini salah satu testimoni atau yang disampaikan. Nah ya luar biasa. Karena kita memang berdasarkan dalil yang ada dan dipraktekkan dalam usahanya. Alhamdulillah itu dalam kondisi tidak punya uang, itu tiba-tiba atas izin Allah ada aja yang transfer gitu. Nah ini yang terjadi. Bahkan bagaimana kita lagi butuh, tiba-tiba ada yang dengan ikhlasnya atau dengan mudahnya memberikan uangnya atau membantu kita. Nah inilah satu-satu contoh yang ada dari testimoni. Mungkin ini panjang ya, tapi setidaknya inilah contoh ketika dia lagi butuh, ternyata Allah kasih, ya Allah mudahkan. Bahkan dia nih, kalau sini di bawah, bahwasanya beliau mau ngontrak mobil per bulan 6 juta, Masya Allah. Kan ini bantuan yang luar biasa tanpa diduga-duga. Nah, makanya ini penting. Wah, di situ juga dikatakan jujur saat ini juga masih ada dalam kena riba. Nah, bagi yang muslim tahu ya riba ya. Yang non-muslim yang pernah saya coba cari bahwa di agama lain juga ada ternyata dilarang gitu. Nah, makanya B pertama ini penting. Nah, B kedua adalah belajar. Nah, cintai belajar ini penting. Kalau sudah belajar, apa korelasi dengan diri kita? Harus ikhtiar. I-nya ikhtiar, bagaimana kita melakukan apapun yang kita pelajari, mau nggak? Terkadang orang sudah belajar, tapi tidak mengamalkannya. Nah, atau sudah tahu bahkan berdasarkan apa dari Al-Quran dan lainnya ya, tapi tidak dilaksanakan. Sudah dengar dari Ustadz juga, tapi tidak dengarkan. Ya siapa tahu dengar saya malam ini, semoga bisa berubah. Amin ya. Apa itu? Ya contoh, bagaimana nih saya ambil ini fakta di lapangan ya. Nggak mungkin orang nggak tahu saat ini bahwa yang namanya uang ketika ada nilai tambah berbunga maka jadilah riba. Nah, akhirnya apa? Dengan mudahnya melakukan pinjaman. Nih saya fakta yang saya ambil, bagaimana ada salah seorang guru PNS sampai minus. Karena apa? Terlilit utang. Nah, ini ada bahasan khusus, tapi tidak mungkin di sini saya berikan. Nah, insya Allah ada nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar di Sharing for Entrepreneur yang Bapak Ibu dapatkan, insya Allah nanti ada informasinya akan diberikan. Nah, ini contoh kasus ya, ini real ya. Bagaimana akhirnya hancur gitu. Padahal sudah tahu atau belum, nanti kita coba yang belum tahu ya kita coba ulas lagi. Nah ada juga yang bahayanya apa? Hilangnya keharmonisan. Ini terjadi teman-teman Bapak Ibu. Apa itu? Rumah tangganya mulai bentrok, mulai cekcok, akhirnya retak. Nah kalau udah retak seperti ini, mulai pisah. Dan kalau pisah, maka tentulah bukan ini yang diharapkan. Dan ini faktanya banyak. Karena apa? Karena terlilit utang. Nah, yang bahaya sekarang apa? Nah, ini padahal berita ini bukan sekarang bahayanya, tapi udah lama ya. Ini sejak 2021, yang namanya pinjaman online itu sudah memakan korban. Apalagi sekarang semakin mudah dan banyak. Makanya, yuk pastikan agar kita tidak salah melangkah. Kalau kita masih juga terjadi pada kita masalah demi masalah, itu kenapa sih sampai cerai, sampai hancur berantakan rumah tangga, dan sampai sama anak pun tidak akur, tidak dekat, emosinya memuncak terus, memanas saja tinggi. Itu ada hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata ada kesalahan, ada yang salah yang kita lakukan, makanya ada masalah. Tadi di awal ya, karena ada yang salah kita lakukan, maka jadilah dia masalah. Nah, penyebab utamanya apa nih sebenarnya? Nah, ini kita cari tahu dong, apa salah tadi? Penyebab utamanya apa? Ada yang tahu? Ya, langsung saja. Karena kita tidak mengikuti apa yang sebenarnya sudah ada di Al-Quran dan hadis. Tidak menjalankan sesuai syariat Islam. Ini terjadi. Makanya diingatkan kita, aku telah meninggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selamanya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Nah, yang jadi kendala saat ini, sudah tahu itu salah, tapi karena faktor dunianya lebih kuat, kalau aku tidak KPR, aku tinggal di mana? Kalau aku tidak leasing ini kendaraan, aku naik apa? Kalau aku nggak leasing mobil, aku kehujanan, keluargaku susah membawanya. Akhirnya dia mau lakukan yang namanya kredit utang riba. Astagfirullah. Nah ini terjadi padahal sudah jelas-jelas di Kitabullah dan Sunnah ada dijelaskan. Nah bagaimana?
tinggal kitanya nih. Makanya saya ada nanti Bapak Ibu kalau mau training khusus bagaimana untuk semakin mudah menghancurkan mental block, makin mudah untuk menjadikan hijrahnya supaya total, supaya kafah, maka itu ada nanti insya Allah akan saya informasikan ya. Karena di Al-Quran sendiri diajak kita agar kita ya, kalau kita memang merasa orang beriman, bukan merasa, harusnya kita orang beriman ya. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah sekarang kenapa sih sudah tahu itu salah, tapi hanya karena kalau saya tidak lakukan, nanti gimana, nanti gini-gini. Padahal itu perintah Allah yang memberikan. Tapi kenapa kita sama orang yang menagih hutang kita saja kita takut, sama faktor dunia yang kehilangan mobil atau tidak punya mobil, tidak punya rumah, takut. Astagfirullah. Padahal kita dalam hidup ini terikat dengan hukum Allah dalam kondisi apapun. Haruslah kita jalankan syariat Islam itu secara kafah. Nah ini bagaimana hijrah kafah, bagaimana kita mendapatkan semua yang kita inginkan itu, nanti insya Allah saya akan buat training-training terbagi khusus, tapi sebenarnya kalau saya dalam offline itu bisa 1 harian full, bahkan 2 hari itu bisa. Nah, kalau memang setengah-setengah hari ya, kalau satu harian bisa full. Nah, kalau di sini nanti saya akan bagi, karena kita kalau dalam training Zoom tentunya tidak bisa 1 harian full, itu akan mata dan lainnya, energi kita terkuras, beda dengan offline. Nah, maka nanti akan saya bagi per pekan, insya Allah ada. Nah, termasuk bagaimana mewujudkan ini, ya, bagaimana kita hijrah kafah, bagaimana kita menjadi apa yang kita inginkan. Nah, tapi saya kasih aja tipsnya, langkah awal yang paling mudah. Apa itu? Yuk, bertaubat. Ya, bertaubat, hijrah. Kalau memang ada ribanya, kita hijrah menuju hidup tanpa riba. Nah, salah satu faktor apa? Gaya. Nah, ini sebenarnya saya kupas di dalam ada training seminar khusus ya. Nah, tapi nggak apa, di sini saya sebutkan aja gaya hidup. Ternyata gaya hidup ini bisa merubah orang. Yang paling gampang apa contohnya? Kartu kredit. Nah, kalau saya dulu juga pernah melakukan hal yang salah saya dalam kehidupan saya punya kartu kredit saya itu, seingat saya itu memang dikit ya, kartu kredit goldnya cuma 3. Tapi selebihnya itu belasan lagi, ya seingat saya mungkin 12-15 itu platinum. Jadi ternyata mudah dulu untuk mendapatkannya, tapi itu semua membuat semakin tersesat, semakin terjerat ke masalah utang riba. Astagfirullah. Maka caranya gimana kalau cara gampang? Nah ini dia, bertobat. Kemudian kalau memang ada kartu kreditnya, yuk gunting, selesai sudah. Kenapa? Karena nggak bisa pakai lagi kan. Kalau tiba-tiba mau pakai, sudah terpotong. Kalau berani, action. Nah ini terkadang take actionnya ini. Nah nanti kita akan lakukan juga dalam training saya yang saya bagi partnya, ada part 1, 2, 3, sampai 4, insya Allah Bapak Ibu boleh ikut ya. Nah, di sini padahal kita ini sebenarnya nggak ingat ya, atau memang nggak mau tahu, atau memang nggak tahu, ini kembali kepada kita. Bahwa sesungguhnya di Al-Quran juga disebutkan, apapun yang musibah menimpa kita, itu karena ulah kita sendiri. Nah, ini saya ambil dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini saya contoh ambil dari salah satu kejadian. Saya pernah mengingatkan salah satu teman ya, agar meninggalkan salah satu dosa ya. Nah, Bapak Ibu tahu ya, kalau di Medan ini eh, Bukit Lawang, tahu ya Bukit Lawang. Nah, pernah tahu ya hal kejadian seperti itu atau seperti ini? Nah, ini jelas di Al-Quran juga saya kutip, saya ambil bahwa dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 4, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka hati-hati. Ketika semua pintu kesenangan dibuka, tiba-tiba Allah kasih itu pun. Pernah ya, sudah berapa kali di Bukit Lawang kejadian. Dan saya waktu itu pernah merasakan sudah hal-hal yang tidak enak ketika ke sana lagi, walaupun alhamdulillah teman yang saya coba berikan nasihat, alhamdulillah sudah mereka mau taubat berubah ya. Tapi yang samping-sampingnya, orang-orang sekitarnya itu tetap saja bagaimana mau baik
yang didapatkan kalau sekitar di daerah itu ternyata banyak maksiatnya. Bukan taat kepada Allah, tapi maksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Terjadilah hal yang tidak inginkan. Nah, kita sendiri sekarang masih punya nih masalah dalam hidup kita apa? Kalau dalam bekerja yang sering terjadi apa? Riswah. Kalau dalam usaha yang bisnis yang sering terjadi apa? Riba. Dua ini tinggal kita mau stop atau tidak. Riswah, tahu Bapak Ibu ya riswah? Yaitu sogok menyogok atau suap menyuap. Suap menyuap haram. Iya haram. Sogok menyogok haram. Suap menyuap ada yang tidak haram. Kembali ini joke ya. Bagaimana suap menyuap tidak haram? Ketika kita suap anak kita, menyuapin anak kita, istri kita itu boleh ya. Tapi suap menyuap kalau karena sesuatu mau deal maka. Nah ini terjadi, tapi kita nggak sadar akhirnya terjadilah ya mohon maaf ya ada kadang suami istri berantem, anak sama bapaknya berantem, atau sakit-sakitan dan lain-lainnya mas. Astagfirullah, jangan sampai terjadi tentunya. Nah kalau dalam berbisnis tentulah kita juga harus ingat karena diingatkan juga kita harus betul-betul bisnis itu jangan sampai yang batilnya juga kita ambil. Berbisnis sesuai syariah. Nah, dikatakan di sini, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil. Nah, kecuali melalui pernikahan bisnis yang dasarnya atas kerelaan di antara kalian. Nah, ini bahayanya kalau tadi ada riba. Ilusi riba ini sangat dahsyat ya Ibu. Kita kelihatannya di atas ini ya di atas ini wah sukses gitu. Tapi di bawahnya ternyata kita lagi susah-susahan bagaimana utang riba itu naik, bunganya naik ya. Terus profitnya waduh habis dimakan dompetnya pasti cek nggak ada lagi isinya. Terus hidup tidak tenang, sering kagetan dan lain-lain. Ini banyak masalahnya. Nah, makanya memang kalau ditanya utang itu boleh nggak? Jawabannya apa? Utang boleh ya. Tapi yang nggak boleh tadi apa? Ada nilai tambah atau riba atau bunga. Kenapa? Hati-hati. Utang itu kalau kita salah-salah tujuannya biasanya ada ribanya. Nah, padahal kalau kita lihat lagi di Al-Quran, jelas-jelas Allah telah mengatakan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dan bahkan dari MUI juga keputusannya sudah dikeluarkan bahwa riba itu, nah jelas ya, hukumnya haram. Ya, haram, tapi masih juga astagfirullah. Tidak juga mau berubah, taubat, tidak mau meninggalkannya. Nah, semoga malam hari ini yang mendengarkan, yang menonton, ya Allah berikan hidayah, semoga mau meninggalkannya, tidak lagi mau membayar utang yang ada ribanya, karena selama Bapak Ibu membayar apa yang ada masih ribanya, masih mengambil KPR ribanya, yang ada bunganya, maka sama saja dengan di Al-Quran juga disebutkan berperang melawan Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Maka usahakanlah kalaupun utang ataupun mau bayar, bayarlah yang memang pinjaman kita pokoknya saja. Utangnya yang jelas-jelas sama kalau keluarga sama orang ya mintalah. Ya contoh mungkin ada lah ya kita orang meminjamkan dia minjam 1 juta balik 1,1 juta. Saya bilang sama dia, Pak, saya bayar pokok utang saya 1 juta ya Pak, 100 ribunya janganlah lagi gitu ya. Apalagi kalau ternyata sudah ada yang meminjamnya itu bahkan sudah lebih dari 1 juta dibayarkannya. Ada sempat seperti itu, ternyata ada ya. Astagfirullah. Nah, kalaupun tadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita ada masalah karena ada yang salah, kalau yang saya hanya dua aja contohnya ya. Kalau yang lain mungkin bisa banyak, bisa muasabah diri aja, introspeksi. Nah, yang kerja harta haramnya apa biasanya? Karena terjebak di riswa. Kalau usaha terjebak di riba, hati-hati. Kalau sudah paham itu riswa, suap menyuap bagi itu kita ternyata kalau dilakukan akan jadi haram, apakah masih mau? Atau kita kalau paham sudah minjam sama orang ada kelebihan yang dibayarkan, ada di sana dosa riba, apakah masih mau? Itu atau haram? Mau dimakan? Astagfirullah. Ini dia masih mau? Masih berani? Ayo, siapa? Oke. Nah, saya lanjut cerita tentang saya. Saya sudah kasih ilmunya. Nah, bahwa saya sendiri pun tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa selesai dari yang namanya riba. Tapi atas izin Allah, Alhamdulillah, 2017 saya merdeka, Bapak Ibu, teman-teman. 2017 itu kemerdekaan saya tiga kemerdekaan, tiga ya. Ini angka tiga ini luar biasa ya. Tiga, saya merdeka dari utang riba, saya merdeka dari waktu, saya merdeka dari penghambaan. Nah, itu persis saya ya.
Kenapa? Saya waktu itu telah berhenti kerja. Dan ketika itu, alhamdulillah di saat tahun yang sama utang riba saya juga selesai. Nah, alhamdulillah, ya ini saya ambil contoh. Nah, ini penutupan. Nah, kartu kredit ada yang tutup. Nah, ini lunas hutangnya, alhamdulillah ya. Ini tahun 2017. Alhamdulillah selesai. Nah, sedikit cerita tadi. Nah, true story saya, ya bagaimana kisah saya, Bapak Ibu. Memang butuh perjuangan dalam hidup ini. Di tahun 2001, saya mulai berpikiran bagaimana memiliki bisnis. Nah, waktu itu saya pernah ikut ya salah satu bisnis yang menghasilkan dengan mudah tanpa banyak modal, tapi dengan cara apa? Nah, jaringan. Itu saya mulai karena saya berada di teknologi IT perusahaan saya, jadi saya sangat terbantu. Nah, alhamdulillah di situ memang luar biasa saya dapat ilmunya belajar bahwa bisnis itu ternyata bisa ya dijalankan. Nah, perkembangan 2003 mulailah saya kalau dikatakan bisnis jaringan saya pernah ikuti ya. Kalau sekarang saya paham bahwa ternyata ada akad ya di sini yang perlu kita cek lagi kebenarannya. Tapi yang kebanyakan yang kemarin yang pernah saya ikuti itu salah. Jadi ada dosanya juga ada. Makanya kita harus pelajari dengan baik apa itu MLM. Nah, saya punya sampai 1.000 jaringan atau 1.000-an orang itu jaringan saya. Nah, itu sampai 2003, tapi saat itu mulai drop karena waktu itu pemiliknya dari Malaysia dan tidak bisa di Indonesia untuk meneruskan, akhirnya dijual, dikasih ke orang, akhirnya tutup. Namanya Forever Young, nah, itu dia dulu namanya. Alhamdulillah pelajaran banyak yang saya dapatkan. Nah, akhirnya saya masuk ke bisnis MLM yang lain. Di situ saya banyak belajar memang, tapi waktu itu saya belum paham syar'inya. Nah, ketika saya belajar, saya dapatkan semakin dahsyat bahwa kita ini kalau punya bisnis maka ada cash flow kuadran ya, mungkin tahu ya. Nah, itu di sini nggak saya kupas ya, itu panjang juga. Nah, itu luar biasa kalau kita berada di kuadran kanan. Nah, akhirnya saya mikir harus jadi entrepreneur nih. Nah, jangan jadi employee dan self-employed ya. Jadi bisnismen ya, jadi investor. Nah, saya coba memulai bisnis, aku harus punya bisnis yang nyata yang mulai dampak. Akhirnya saya mulai 2007 mencari-cari, dapatlah tadi eh, kios tadi rencananya, tapi dapatlah ruko. Nah, itu mulai dari 2007. Nah, dari 2007 saya juga banyak belajar, tadi ada EU dan lainnya, dan akhirnya saya punya komitmen, saya punya uh, goals. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau belajar bagaimana membuat smart goal, nah akhirnya saya buat goal, target, saya punya dream, punya impian, dan saya setelah saya pelajari lagi sepanjang perjalanan hidup saya memang ternyata suka merancang. Ya, mungkin kita balik dulu mundur, saya aslinya Pekanbaru, hijrah ke kota Medan itu untuk sekolah. Saya belajar di STM Telkom. Nah, waktu belajar di sana saya langsung buat rencana. Kalau saya selesai dari sekolah jauh-jauh dari Pekanbaru ke Medan, saya harus dapatkan kerja di perusahaan telekomunikasi. Ya, dan alhamdulillah singkat cerita 2000 itu 1993 ya saya merantau tuh. Nah, 1995 itu tuh alhamdulillah selesai tuh gitu. Langsung kerja. Nah, itu satu yang saya coba dapatkan. Nah, kemudian saya merancang lagi saya kerja harus kuliah tahun depan. Alhamdulillah dimudahkan kuliah dan termasuk yang lain-lainnya. Dan saya merancang lagi umur 35. Nah, umur 35 saya punya 5 usaha dan saya punya dan saya diangkat menjadi pimpinan di tempat saya bekerja. Nah, yuk Bapak Ibu nih teman-teman, kita jadikan ini menjadi inspirasi boleh ya untuk Bapak Ibu yang belum berumur 35, Bapak Ibu udah teman-teman yang belum berusia 35 maka kesempatan ini membuat target 35 saya mau jadi apa. Karena ketika saya belajar umur 35 itu adalah puncak kita. Ya, 35 itu nanti masuk ke 40 itu puncaknya. Tapi 35 ini sangat-sangat powerful. Nah, kalau 35 ini ada orang yang memang tetap naik, ada juga yang datar, ada juga yang turun. Tapi 35 inilah puncaknya. Kalau bisa 35 ke 40 itu mantap. Karena kalau sudah 40 biasanya itu sudah mulai turun lagi. Ya, posisinya mulai turun. Maka 35 sekarang yang belum ya buat. Nah, saya buat 5 usaha dan punya 5 usaha dan saya diangkat menjadi pimpinan di tempat saya bekerja. Oke, singkat cerita itu ternyata dari 2007 saya sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan. Nah, ini ya tadi nampak ya, ini saya.
inilah salah satu bentuk bahwa saya sudah melakoninya, sudah melakukannya. Nah, banyak lah yang usaha yang saya buat nih menjual ini semua, tapi nggak banyak yang tahu nih. Tapi sekarang saya buka-buka aja di sini, ya. Ini ada jual buku dan lainnya. Nah, ini nggak saya masukkan hitungan 5 usaha nanti yang saya katakan sukses. Karena 2007 sampai 2009 itu baru saya mulai membukanya. 2007 ini planning ya. Karena saya ternyata mengambil ini ada bangunan ruko itu 2007 mulainya, tapi ternyata 2009 baru mulai bergerak ya, malu mulai selesai. Nah, 2009, 10, 11 ternyata hanya sekejap gitu ya. Sebentar saja. Nah, 2011 akhirnya pas di usia saya 35 dan saya ingat itu 5 usaha saya. Nah, tapi yang kecil-kecil ya, ini 2009 tadi saya mulai, yang kecil-kecil nggak saya hitung. Tapi yang besar apa? Saya punya warnet. Saya punya warnet waktu itu alhamdulillah sampai ada 3. Kemudian saya juga punya kuliner di PJ Supermall sama di UNSU. Saya punya kos-kosan 3 lantai, saya punya Primagama English, dan saya punya event organizer. Namun, nah ini dia kisah based on story. Dalam perjalanan, tidak semua yang akan dengan mudah kita dapatkan. Dari 3 warnet saya, ada 1 warnet yang baru saya ambil, Bapak Ibu, itu di dekat USU. Saya baru jalankan itu sebulan, alhamdulillah menghasilkan. 2 bulan, alhamdulillah dapat uangnya. Bulan ketiga dapat, dan berikutnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini dia. Lenyap. Hanya tinggal keyboard dan tikusnya itu saja, mouse-nya. Astagfirullah. Nah, waktu itu saya nggak sadar. Nah, ini ceritanya kenapa saya bisa membuka sampai banyak warnet dan bisnis saya yang lain. Karena saya dulu nggak paham, saya telah melakukan banyak hal-hal yang ternyata salah. Saya, Bapak Ibu punya, tahu ya kalau kartu kredit tadi, Gestun, tahu ya Gestun? Saya pernah goreng-goreng rekening, saya pernah lakukan banyak lagi top up dan lainnya. Nah, itu hasil dari top up. Nah, alhamdulillah waktu itu astagfirullah. Kalau dulu kan begitu dapat pinjaman, alhamdulillah. Nah, saya ambil warnet buat baru lagi yang ketiga. Tapi inilah hasilnya. Nah, alhamdulillah dari 5 tadi itu berjalan warnet itu. Tapi memang ada yang dalam perjalanan langsung diuji sama Allah, terus habis. Tapi masih ada yang lain ya. Nah, kemudian apa tadi, Primagama English. Nah, ini. Jadi ada 5. Nah, dari 5 ini satu demi satu, ketika saya berumur 35 kan tadi, ternyata Allah mudahkan ketika merancang ini, Allah mudahkan saya juga diangkat sebagai pimpinan tempat saya bekerja. Nah, sebagai pimpinan biasanya harus siap dimutasi. Saya akhirnya dimutasilah ke Kota Pekanbaru. Nah, ketika dimutasi ke Pekanbaru 2011 itu artinya apa? Usaha saya kan harus ditinggal nih. Nah, yang di atas tadi mau nggak mau ternyata mulai turun satu demi satu, merosot, ya, termasuk tadi saya punya ayam presto atau ayam penyet Jos ini ada 2 di Binjai Supermall ini. Nah, akhirnya satu tutup, warnet tadi satu dicuri, satu lagi tutup, tinggal satu, Primagama English alhamdulillah jalan, tapi akhirnya lama-lama drop juga, ya akhirnya habis. Ya, ini keren ya, APJ dulu ini ada 2 ya. Nah, kemudian ternyata 2012 hanya sekejap saja juga, 2009, 2010, 2011. 2012 ternyata Allah langsung kasih teguran. Bus. Satu demi satu usaha saya habis dan tutup. Namun saya pernah merancang sebelum itu, karena 2011 saya dapatkan bisnis itu berjalan kan, saya langsung merancang tahun depan saya akan umroh. Tahun depan berarti tahun berapa? 2012. Di sini realitanya 2011, ternyata 2012 mau umroh, tapi ternyata habis tutup. Kalau udah tutup, gimana Bapak Ibu, teman-teman? Wah, seperti inilah ya. Aduh, puyeng, pusing, 7 keliling, dan lain-lainnya. Tapi atas izin Allah, Bapak Ibu. Ketika kita berniat, dan ketika kita terus mencari yang terbaik, kita berusaha berniat belajar dan berdoa. Nah, berdoanya belum ya. Apa yang terjadi? Yang tadinya saya rencana umroh, kalau menurut akal logika kita, pikiran kita, kalau usaha kita sudah tutup, maka habiskan, tidak ada uang. Tapi alhamdulillah saya berhasil tetap saya umroh bersama istri dan juga bersama ibu kandung dan ibu mertua saya. Saya berempat umroh. Nah, inilah salah satu kisah dalam
merancang hidup sukses dan berkah atau how to create a better life itu. Nah, 2013 akhirnya saya coba lagi usaha, tapi ya tetap aja masih belum paham betul, dan akhirnya 2014 baru saya sadari ternyata ada kesalahan fatal ketika saya menjalankan bisnis. Nah, saya belajar di sini di pengusaha tanpa riba waktu itu. Dan inilah cerita saya katakan tidak mudah. 2014 saya sadar dan saya punya riba dalam hidup saya. Utang riba saya dulu itu kalau total pernah saya sampai 1 miliaran, alhamdulillah selesai. Nah, bagaimana perjalanan saya untuk menyelesaikan utang riba? Nah, satu kata, ya satu bukan kata, satu kalimat, yaitu hindari kemelekatan. Selama kita masih ada kemelekatan dunia, maka kita akan terbelenggu dengan riba tersebut. Jadi bagaimana? Lepaskan kemelekatan. Atas apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki ini nggak akan buat kita mati. Itu yang kata poin pentingnya. Tidak akan meninggal kita kalau kita tidak punya rumah. Tidak akan meninggal kita kalau tidak punya mobil. Lebih bahaya kalau kita masih pertahankan sementara kita masih melakukan dosa riba, itu sangat ngeri banget gitu ya. Termasuk tadi berperang melawan Rasulnya nggak akan pernah menang. Maka lebih bagus apa? Lepaskan kemelekatan. Inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya lakukan itu banyak cara. Saya punya aset bangunan. Ruko saya jual, itu nggak bisa laku. Akhirnya saya terhadap ada ruko yang satu lagi pernah saya jual, kalau harganya itu waktu itu 350 juta, itu sudah berjalan hampir 6 tahun, 7 tahun. Itu kalau ditanya sama orang, itu berapa sekarang harga jualnya? Udah 600-700 juta. Jadi saya jual lah 600-700, nggak mau. 600 juta, nggak dapat juga. 2014, 2015 sudah. 2015 saya turunkan 600, nggak dapat. Turunkan 500 juta, nggak dapat juga. Nah, padahal kalau dibandingkan harga waktu itu sudah mulai jatuh. Tapi ekonomi juga lagi terpuruk di 2015-16 ya. Nah, 2016, wah ini semakin nggak selesai utangnya, saya paksakan, ya udah saya akan jual 500 pun ke apalah. Turun lagi 100 juta. Nah, begitulah saya berusaha melepaskan kemelekatannya. Ternyata berat juga. Masuklah tahun 2017, saya alhamdulillah dimudahkan Allah ketika niat kita betul-betul. Nah, saya sama pihak bank waktu itu memang alhamdulillah dibantu juga ya. Dia juga mau malah membuatkan itu kita bantu jualkan. Oke. Tapi alhamdulillah saya dimudahkan Allah, saya dipertemukan sama Ustadz yang ya saya tanya, Ustadz bisa bantu nggak saya? Saya ini paham sekarang riba itu salah dosa. Nah, sekarang saya cek utang saya masih ada 200 juta. Saya mau jual ini, biarlah. Kalau saya katakan dulu hampir 350 itu kosong, ruko kan kosong ya, belum ada di lantai licin, belum ada dibuat cat dan lainnya, belum ada kanopi dan lainnya. Nah, itu kalau dikatakan habis 400-an juta lebih. Tapi apa yang saya lakukan itu saya nggak habis pikir, saya nggak pusing. Kalau total hampir 500 pun habis, nggak masalah. Nah, sekarang yang penting bagaimana ini terjual. Nah, akhirnya saya coba nego, saya jual 400 juta aja. Hanya 400 juta, Bapak Ibu. Bayangkan sudah berjalan masuk ke jalan tahun ke-7 lagi. Nah, itu hanya 350 ke 400 saya sudah keluar modal banyak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Target riba saya ke bank selesai. Nah, cara saya ya. Boleh jadi inspirasi, boleh apapun caranya macam-macam. Waktu itu saya yang kepikiran dari saya bagaimana dosa riba saya itu lepas. Nah, masalah kalau nanti yang lain belum terbayar, saya siap. Nah, akhirnya saya sampaikanlah kepada sang Ustadz, Ustadz, bantu saya, ini saya jual 400 juta aja. 200 juta masih ada ke bank, mohon bantu Ustadz. Ustadz lunaskan, bayar 200 juta aja. Anggaplah itu seperti DP Ustadz. 200 juta lagi silahkan Ustadz cicil kapanpun Ustadz mau bayar silahkan. Tapi kalau bisa dalam setahun ini lunas alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Seperti itu saya. Kenapa? Yang sudah betul-betul bertekad bagaimana tidak lagi ada melakukan dosa. Apalagi dosa riba yang sangat besar. Nah, itulah yang saya lakukan, Bapak Ibu, teman-teman. Akhirnya dibayarkan itu setahun, ternyata nggak sampai setahun sudah dilunaskan. Alhamdulillah. Nah, itulah merdeka saya 3 tahun perjalanan, yaitu di 2017. Alhamdulillah, merdeka. Jadi ini. Nah, ini banyak faktor yang mendapatkan ini semuanya, termasuk dengan cara apa? Kunci B yang kedua, yaitu belajar. Nah, belajar ini penting.
Makanya kita pada malam hari ini beruntung yang hadir di sini mau belajar. Nah, pastikan kalau mau tambahkan untuk belajar ilmu yang sangat-sangat luar biasa, sangat penting lagi yaitu Sakofah Islamiyahnya. Nah, insya Allah Allah akan berikan derajat kita lebih baik. Masya Allah, terima kasih Pak. Oke, saya suka memberikan training, saya suka mengajarkan juga. Nah, makanya saya pesankan kalau belajar ini jangan pilih-pilih. Belajar itu bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja, dan bisa dengan berapapun biayanya. Tapi ingat, saya sudah pernah membagikan ilmunya mindset entrepreneur. Masih ingat? Ada yang masih ingat mindset entrepreneur? Ya, mindset entrepreneur itu ada SPK. Nah, yang pertama, pastikan bisnis atau apapun itu yang mau kita jalankan, kalau kita belajar, yaitu harus syar'i. Nah, atau sesuai hukum syara. Pastikan ini ada enggak di Al-Quran hadis ini melarang itu. Nah, kalau tidak, oke lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita harus pikirkan, apakah aku melangkah untuk ini, Allah ridho atau tidak nih? Kalau aku melakukan ini, itu yang harus kita camkan. Harus kita pikirkan, harus kita lakukan. Makanya belajar. Kalau tidak belajar dan alasan aku nggak tahu, makanya aku kan nggak berdosa, nggak tahu. Nah, itulah kena dosa karena tidak mau belajar. Ya, ada Bapak Ibu. Makanya yuk sama-sama terus kita belajar. Nah, kalau belajar, tambah lagi belajar bukan hanya sekedar belajar, tapi belajar ngaji, belajar ilmu agama, kita sebut ngaji lah ya untuk di sini. Nah, ngaji ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan menambah semakin kuat keimanan kita. Nah, sekarang tidak apa ya, nggak sulit lagi untuk mendapatkan ilmu, belajar ngaji. Kenapa? Bisa dari buku, audio, video, bisa dari orang-orang lain yang telah sukses, bisa dari seminar dan pelatihan. Silahkan ambil. Malam ini gratis, ambil. Nah, kalau ada pun berbayar tadi, jangan pikirkan berbayarnya. Saya pernah waktu itu ikut, Bapak Ibu tahu Tung Desem Waringin, Pak Tung atau TDW, itu saya pernah sampai mengeluarkan saya uang, nah, nggak apa-apa bukan sombong ya, tapi ini mewujudkan saking yakinnya, saking mau belajarnya, itu 16 juta saya keluarkan Bapak Ibu. Nah, kita sekarang mengeluarkan hanya ratusan ribu, mikir jutaan, mikir ya nggak salah juga mikir, tapi ketika kita investasikan, kalau sekarang ini apa? Banyakan apa? Leher ke bawah atau leher ke atas? Nah, itu dia. Mohon maaf. Izin saya minum. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita ini banyak tadi mau makan, minum, itu investasi leher ke bawah. Leher ke atas dengan cara belajar kurang. Makanya ayo ambil ilmu yang ada. Bayar saja kalau memang itu worth it, dan mungkin kita menjadi lebih baik, maka kesempatan. Makanya saya sekarang dengan adanya digital marketing atau teknologi digital, banyak produk digital, saya itu ada yang 99.000 saya ambil, ada yang 100.000 saya ambil. Insya Allah ada manfaatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kejadian dari pengalaman diri kita sendiri juga bisa. Nah, ini penting ya. Banyak cara untuk belajar. Nah, dan jangan pernah berhenti. Kenapa? Otak kita, Bapak Ibu ini, Allah kasih luar biasa. Nih saya kutip ambil satu ya. Belajar sampai akhir hayat selama akal masih sehat, insya Allah bisa digunakan untuk belajar dan terus belajar. Kenapa? Karena ada 100.000 miliar sel otak yang akan bisa menampung, akan terus menerimanya, Bapak Ibu. Nah, itu B yang kedua. B yang ketiga adalah berdoa. Nah, berdoa ini, nah saya ada yang saya coba apa ya, Bapak Ibu bisa lakukan juga. Ini saya berusaha mencoba melakukannya, mengingat terus ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita meminta itu ketika kita berdoa, kalau kita bilang habis sholat lah misalnya, ya hanya sekedar membaca, lisan kita berucap, tapi enggak ada keyakinan penuh ketika itu kita berdoa. Ya, buktinya apa? Pastikan ketika tadi sholat, mau habis sholat maghrib, isya, betul nggak kita betul-betul dengan penghayatan keyakinan kita sama Allah itu kuat. Nah, biasanya munculnya keyakinan ke, penuh itu berdoa kalau apa? Kalau lagi susah. Dan itu adanya di sholat tahajud pula biasanya, di sholat sunat. Padahal sholat wajib itu juga penting. Harusnya kita berdoa. Nah, makanya yuk lakukan ini. Yang pertama, meminta dengan penuh keyakinan. Nih, ya. Terus yang kedua, meminta kepada Allah juga, permintaan doa kita itu harus jelas. Jangan hanya mengatakan, saya kalau pernah saya ngajar ya sama anak-anak, ya sama yang saya kasih ilmunya, anak sekolah, anak SMK juga pernah.
Jangan hanya sekedar minta, ya Allah aku ingin jadi orang sukses, jadikan aku orang yang sukses ya Allah. Nah, saya katakan, kalau sukses itu setiap orang bisa saja berbeda pengertian sukses. Orang yang dia hanya punya pendidikan, mohon maaf nih contoh, tamatan ya SD misalnya. Ketika dia bekerja di perusahaan besar atau di perusahaan besar ternama, tapi dia di sana sebagai mohon maaf ya ini bukan merendahkan, sebagai apa? Orang yang berperan penting di sana apa? Office boy. Nah, ketika dia merasakan di sana dia perusahaan besar dan gaji juga besar. Nah, kalau ditanya dengan apa yang dia miliki, kemampuan dia merasa apa? Itu bagian dari suksesnya dia. Ya nggak salah, itu suksesnya dia. Makanya sukses kita apa nih? Maka apa yang kedua yang penting, permintaan kita harus jelas. Mau jadi apa? Jelas, minta suksesnya sukses mau jadi apa? Nah, ya, rezeki, ya Allah banyakkan rezeki saya. Tapi kenapa lah kok nggak dapat uangnya? Kenapa lah Allah nggak kasih uangnya? Tapi yang diminta rezeki karena rezeki itu padahal Allah sudah kasih. Contoh, dia sehat-sehat saja sehingga tidak perlu ke dokter, tidak perlu beli obat. Itu kan bagian dari rezeki. Kalaulah dia sakit, habis berapa banyak mungkin uangnya, contoh ya. Jadi nggak paham. Nah, harus diperjelas doanya apa gitu ya. Nih kalau selorohnya kalau orang Medan ya, joknya lagi, candaannya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ada orang lewat, ketika dia lewat di rumah besar, di atas sana ditengoknya, wah enak kali Bapak itu ya, kerjanya tiap hari ku tengok, asal lewat kipas-kipas saja, kipas-kipas saja. Nah, ternyata nggak lama habis itu dia jadi tukang kipas-kipas juga. Tapi kipas-kipasnya apa? Kipas-kipas sate ya, ini contoh ya, contoh apanya. Ya, agar jelas, dan gitu juga contoh lain banyak lah ya, udah tahu lah barangkali. Nah, dan yang berikutnya yang ketiga, ini yang terkadang terlewatkan. Saya juga ingin berbagi di sini karena banyak alhamdulillah setelah saya sampaikan ini, iya Pak, saya juga nggak kepikiran, ternyata betul juga ya. Kita itu doa itu langsung jup, 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 ya to the point, boleh-boleh aja kan, nggak ada yang salah kan, tapi alangkah baiknya kita itu bagaimana Bapak Ibu udah diajarkan kita agar betul-betul meminta itu memuja-muji Allah dulu. Dan ada satu contoh yang sangat jelas saya coba ambil jadi pelajaran, apa itu? Yuk kita lihat surat Al-Fatihah. Nih bagi yang muslim tentu tahu ya. Bapak Ibu tahu ada nggak doa di sana? Tapi apakah semua doa dari ayat-ayat yang ada? Betul nggak? Ada doa dari ayat yang ada di surah Al-Fatihah, ada nggak? Dan kalau ada, Bapak Ibu tahu di ayat keberapa? Ayo, tahu nggak? Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ada berapa doa di Al-Fatihah itu? Nah, dan kalau ada doa, kapan mulai doanya itu? Oke deh, gampang aja. Yuk. Oke, udah ada yang menjawab. Nah, kita lihat aja lah ya. Kalau menjawab ini buktinya kita lihat saja faktanya langsung, lihat saja karena ini langsung dari terjemahan surat Al-Fatihah. Nah, ini yang pertama, apakah sudah meminta langsung pada Allah? Memuja-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, kita puja-puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita lakukan itu. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, 5, kita terus memuji Allah sampai ke 6 baru. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, yuk kita berdoa sekarang. Ingat ya 3 langkah tadi. Jangan lagi asal doa, ucap terucap aja, apalagi sama seperti sebelumnya, udah hafal di luar kepala, terucap aja dengan mudahnya. Terus nggak jelas, dan sekarang yuk lakukan puji-puji Allah dulu. Oke, Bapak Ibu ya, yuk kita berdoa. Selalu, insya Allah kalau kita berdoa akan semakin kuat iman kita, dan ingat meminta doa itu hanyalah kepada Allah. Bahkan kalau kita tidak meminta kepada Allah, apa dikatakannya? Ada yang ingat, ada yang tahu di Al-Quran? Oke, kita lihat aja surat Al-Mu'min ayat 60 dikatakan, kalau kita tidak meminta kepadanya, maka apa yang terjadi? Sesungguhnya kita termasuk apa? Orang-orang yang menyombongkan diri. Astagfirullah. Oke. Nah, berdoa ini insya Allah akan menguatkan iman kita. Itu sambungannya. Oke. Berikutnya, nah ini contoh saya mempraktikkan dalam training saya, tapi offline ya. Ini ilmunya, materinya masih sama. Oke.
Ini ada di kelas SMTT. Nah, tapi kalau di online ini nggak bisa saya mainkan kelas ini karena nggak live ya, tidak langsung berhadapan. Maka saya bagi dalam beberapa part. Bapak Ibu nanti bisa ikut. Nah, dalam part belajar ini luar biasa, Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya salah satunya nanti bisa juga belajar bagaimana mana rezeki dan tawakal. Jadi Bapak Ibu ya paham betul dalam kehidupan ini bagaimana sebenarnya yang dapatkan. Nah, juga saya akan perkuat dengan NLP-nya, MLP-nya, ya, dengan seperti ini tidak ada. Nah, saya selalu buat nih di akhir sesi. Nah, ini kita berarti sudah mau di akhir sesi. Ya, apa itu? Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan Anda kecuali Anda sendiri. Nah, sekarang ganti ke kata-kata Anda dengan saya. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan saya kecuali saya sendiri. Oke, itu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu sudah belajar tadi, kita ada kunci 3B MHSB. Nah, kita baca sama-sama ini. Alhamdulillah, aku bersyukur padamu ya Allah, karena kini aku sudah berniat, karena Allah siap untuk terus belajar dan selalu berdoa. Nah, biasanya ini kalau di kelas atau di training, saya akan minta untuk menuliskannya, ya jangan sampai kita tidak melakukannya. Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau melakukannya nanti silahkan bisa setelah ini. Oke, sekarang masih ada yang mau belajar? Nah, saya kasih kesempatan yang mau belajar. Ini boleh nanti menjadi afiliasi online untuk menjualkan pembelajaran ini ya murah-murah dan mudah-mudah caranya ya. Nah, sekarang pilihan itu ada pada Bapak Ibu. Teman-teman, apakah mau terus menjadi orang yang mana nih? Kalau mau belajar, kunci B yang kedua tadi belajar, maka Bapak Ibu sudah tahu ya kemana arahnya. Nah, posisi Bapak Ibu yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri, teman-teman sendiri. Jadi perjelas posisinya saat ini, apakah mau yang di atas jadi pemenang, dan menjadi ahli surga, atau mau di bawah jadi pecundang dan ahli neraka. Astagfirullah. Nah, insya Allah saya akan kupas ilmunya, di mana ilmu ini untuk dunia dan akhiratnya. Insya Allah Bapak Ibu, saya akan adakan ini di bulan Desember full. Full selama bulan Desember. Nah ya, jadi Bapak Ibu silakan ambil pelajaran kalau mau apa itu. Judulnya How to Have a Great Future. Nah, mau nggak ya kehidupan kita lebih baik, masa depan kita insya Allah akan diberikan selama 4 kali Zoom, selama 4 kali di bulan Desember insya Allah. Nah, apa saja yang akan Bapak Ibu ikuti kalau memang mau Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, pertama saya bagi ya yang penting di pertemuan pertama itu, jadi edisi How to Have a Great Future Part 1 itu spiritual mindset. Nah, ini dia. Spiritual mindset ini materi pentingnya apa? Nah, empowering belief. Nah, bagaimana kita kalau diri kita sendiri sudah mengecap, membuat diri kita lemah, ya itu bahaya. Ya, ada yang bilang mengkerdilkan diri sendiri itu akan membuat kita semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin down, dan apapun itu ya jauh dari harapan kita. Nah, saya akan coba explore kunci 3 BMHSB ini dan nah ini bagaimana menjadi people magnet, people rezeki dan magnet rezeki ya. Nah, kemudian people magnet dan rezeki ini ya. Kemudian paham 3 simpul besar. Nah, ini penting Bapak Ibu. Apa itu 3 simpul besar? Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan ini, mindsetnya ini, insya Allah, dahsyat. Ketenangan dalam hidup itu akan dapat. Kemudian bagaimana berpikir mustanir. Nah, mustanir ini bukan berpikir baik lagi ya, tapi bagaimana lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. Dan juga ada sini saya tambahkan ini yang terlewatkan, apa itu bagaimana bermental ajaib. Nah, ini terlewat ya, bagaimana bermental ajaib. Nah, ini insya Allah akan saya selenggarakan di tanggal 4 Desember 2023, itu hari Senin ya, hari Senin, jamnya sama. Nah, ini via Zoom. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya kasih Bapak Ibu mau ikut ini, boleh chat. Kira-kira berapa nih yang cocok untuk ilmu-ilmu yang dahsyat seperti ini? Berapa nih biayanya? Enggak apa-apa. Benar salah, berapapun yang dituliskan, ya saya hargai ya. Ini menjadi masukan tentunya bagi saya. Yuk, silakan. Berapa kira-kira Bapak Ibu? Berapa? Kalau ini? Oke. Ada yang mau bantu kasih masukan? Pantasnya saya, kalau ini saya materi, berapa yang saya dapatkan? Oke, silakan. Saya tunggu ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu sudah menjawab. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak atau Abang yang sudah menjawab. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, Bapak Ibu, yang saya berikan ini bukan berdasarkan hanya sebatas yang saya tahu, tapi berdasarkan dari Al-Quran dan hadis juga.
berdasarkan juga ilmunya ini berguna untuk dunia dan akhirat. Kenapa? Ini Bapak Ibu tahu namanya tiga simpul besar, tiga pertanyaan mendasar, atau mungkin yang sudah pernah ngaji tahu Uqdatul Kubro. Nah, ini dasar banget ilmunya. Ini ilmu dasar mindset kita harus betul-betul dapatkan ya Bapak Ibu. Kalau nggak dapat ini, astagfirullah, saya rasanya gimana gitu. Bahkan anak-anak kita, kalau kita pahamkan ilmu ini. Oke, langsung saja. Terima kasih sudah menjawab. Yang kedua, minggu depannya saya adakan lagi. Mohon maaf. Minggu depannya, mohon maaf ini ada kesalahan ya. Harusnya bukan tanggal, bukan bulan November berarti. Tapi nggak apa ya. Ini lupa ngeditnya berarti. Ini Desember harusnya, salah ketik. Nah, Desember. Nah, ini ilmunya, Bapak Ibu. Nah, ini silakan bagi yang mau ambil. Nah, bisa dilihat ya. Ini Desember semua ya. Mohon maaf ini bukan di November. Ini Desember, 13 Desember. Nah, apa itu tadi? Core of the core. Nah, ini intinya ketika kita sudah dapatkan tadi yang pertama mindset kita, spiritual mindset, bagaimana kita menjalaninya, inti dari kehidupan kita, ya, pertama pastikan kita hijrah secara kafah, secara total, tidak ada lagi kalau ini bagaimana, itu stop. Nah, kemudian memahami 3K. Wah, apa ini angka 3 ini? Kalau tadi kan 3B MHSB. Nah, sekarang 3K. 3K ini penting Bapak Ibu. Oke, saya kasih tahu aja apa. Apa ada yang tahu? Kita harus paham dalam hidup ini mana yang kita dahulukan. Itu dia. Apakah kita dahulukan K pertama kewajiban? Mungkin tahu ini pasti saya dahulukan. Tapi K kedua dan ketiga ini, K yang ketiga ini yang terkadang rancu. Apa itu? Kebutuhan dan keinginan. Nah, ini akan kita kupas dan kita langsung praktekkan training. Kita langsung latih nanti. Bapak Ibu pilih ini masuk yang mana. Ini kalau punya rumah, nah, ini contoh ya. Punya rumah dengan kita KPR itu kebutuhan atau keinginan? Silakan dijawab. Itu contoh nanti kita bahas khusus. Kemudian maksimalkan 3S. Apa itu 3S? Nah, mau tahu bisa ikut nanti. Dan konsistenkan 3T. 3S ini Bapak Ibu, ini nggak main-main. Ini sudah banyak yang membuktikannya. Nah, saya juga belajar sama Kang Dewa. Tahu ya, Kang Dewa Eka Prayoga. 3S ini pernah yang dia lakukan, itu merubah kehidupan. Yang sempat sudah ya dikatakan mungkin sudah ya ketika beliau sakit itu ya, itu betul-betul nggak ada harapan di bayangan dia. Tapi dengan betul-betul dengan ini, itu bisa merubah. Nah, kemudian 3T, konsistenkan 3T. Setelah kita 3S-nya kita maksimalkan, nah 3T ini harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, maka astagfirullah, itu bisa kita terjerumus kepada lembah dosa terus, menerus dan terus. Nah, terus ada yang tahu be, do, have. Nah, ini juga penting. Bagaimana kita inginkan tadi, ya sesuai judul kita, how to have a great future. Nah, kita ingin itu, tapi apakah kita be-nya sudah dan do-nya sudah, maka kita akan kasih ilmunya. Wah, ini lebih mahal lagi. Berapaan nih kira-kira Bapak Ibu ilmunya? Ada yang tahu berapaan? Kalau Bapak Ibu ikuti, boleh cek di luar sana. Mungkin kalau ikut nama Kang Dewa lebih mahal lagi dong ya. Nah, ada yang tahu? Nah, atau Bapak Ibu berapa ingin ini kali ini? Ada yang mau ingin berapa harganya? Ayo silakan kasih masukan. Saya cocoknya ini Pak, kalau ini saya cocoknya di 500. Wah, dasar. Kalau 500 ini eh, alhamdulillah ya. Tapi benar kemarin tuh saya memberikan satu hari itu 500.000 itu udah promo. Harga normalnya atau harga ininya kan publishnya itu 1 juta. Jadi 500 kalau dia offline. Nah, oke. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Ingat ya, ini minggu berikutnya di tanggal 13 Desember. Nah, berikutnya di minggu berikutnya lagi tanggal 20 Desember. Nah, kita sudah menjelang Desember nih ya, sudah menjelang akhir tahun. Nah, saya ajak Bapak Ibu bagaimana kan sesuai judul juga itu bagaimana untuk mendapatkan great future, masa depan yang luar biasa, dahsyat.
Maka kita buat dream goals kita apa? Materinya apa? Kita harus paham dulu, kita harus buat identitas diri kita. Setelah kita buat identitas diri kita, maka kita create itu apa visi dan misi kita. Harus kita betul-betul pahamkan, ya. Dan ada rumusnya SMART, goal setting. Nah, itu banyak latihan nanti bagaimana. Karena latihan-latihan ini menarik Bapak Ibu, ya, membuktikan kita bisa sebenarnya. Hanya pikiran kita yang membatasinya. Bagaimana mungkin gini, aduh, nah, itu akan membuat terjadinya apa? Kita semakin jauh dan kita mundur dari apa yang mau kita buat. Nah, biasanya apa? Ada faktor yang mempengaruhi kita. Nah, apa itu? Nah, yang berikutnya, saya akan ajarkan 7 jurus melawan bisikan setan. Wah, ini apaan sih? Ya, ini cara yang versi saya tahu, saya coba praktekkan, dan saya amalkan, dan ini luar biasa. Dan ini juga sudah tidak hanya dari saya, ada juga berdasarkan dalilnya ya. Dan ada antivirus kata-kata rayuan setan. Rayuan dengan kata-katanya kita bisa buat bagaimana agar jauh dari itu. Nah, terakhir ada dream board bagaimana afirmasi dan visualisasi. Kita langsung praktek latihan. Bapak Ibu bisa lakukan di rumah masing-masing. Bapak Ibu membuat visualisasi afirmasi tentang dream Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini 20 Desember ya, bukan November ya. Mohon maaf misalnya 20 Desember. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang ketiga ya. Dan yang terakhir di bulan Desember, itu di tanggal, oh ini tanggalnya malah nggak dibuat ya, 20, berarti 27 ya. Nah, di sini saya akan berikan take action. Nah, di sini saya akan tambahkan, agar take action tidak salah, maka Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kasih ilmu ada 4 kimah, ya, 4 kimah atau nilai dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana mengamalkannya, fokus. Nah, ini fokus dengan dan istiqomah ya. Kemudian saya tambahkan bagaimana mengamalkan poros hidup. Apa itu poros hidup kita? Ada yang tahu ya? Sudah saya pernah beberapa kali katakan. Tapi untuk cara mengamalkannya dengan mudah dan bisa menjadi amal jariah yang insya Allah tidak putus. Karena amal jariah itu ada 3 kan Bapak Ibu ya? Benar ya? Anak yang soleh. Apalagi? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah. Oke. Ini ada nggak kemungkinan putusnya? Nah, ini akan saya kupas nanti di sana. Anak yang soleh, kalau anaknya tidak mendoakan, tidak mengamalkan yang baik-baik dari orang tua dan lainnya, apakah dapat orang tuanya? Bahkan yang sebaliknya bisa saja kan? Nah, makanya poros hidup ini akan saya ajarkan nanti. Apa seharusnya poros hidup kita sebagai manusia. Dan ada bonus, saya kasih bonus self terapi dan bonus mulai bisnis tanpa modal. Nah, take action sesuai judulnya. Nah, insya Allah ini akan saya berikan final di terakhir, ini part keempat. Jadi selama 1 bulan, maka Bapak Ibu akan belajar bersama saya. Nah, ini semua. Nah, self terapi ini saya pernah coba berikan, nah seperti inilah ya. Mereka bagaimana, tapi ini offline ya. Kalau online nanti kita buat khusus lah. Nah, kalaulah tadi itu setiap satu pertemuan itu ada nilainya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut misalnya yang pekan pertama, part one, part yang pertama, bagian pertama, maka itu bernilai sekian ratus ribu. Nah, kemudian ikut part kedua bernilai sekian nilainya rupiah. Yang ketiga juga, yang keempat juga. Nah, sekarang kalau kita gabungkan jadi satu semuanya, ada yang mau nggak? Jadi hanya sekali bayar, terus dapatnya 4 kali. Boleh nggak Pak, saya ngambil 1 kali aja, 1 aja? Boleh. Tapi tentu harganya berbeda. Oke. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana untuk lengkapnya? Silakan lihat perkembangannya di Sharing for Entrepreneur. Makanya bagi yang belum bergabung, silakan ya daftar. Insya Allah saya akan selalu bagikan di Bapak Ibu, mungkin kalau belum bergabung di Kuluanya itu Japri dari saya, maka silakan langsung daftarkan aja. Nih saya ketikkan dulu Sharing for Entrepreneur. Nah, gini ya. Nah, ini kalau untuk Kuluanya, nah insya Allah saya Japri.
Nah, ini saya japri kuliah WhatsApp setiap Senin dan Kamis. Nah, Bapak Ibu boleh ambil di sini. Nah, kalau yang rekaman ini, ada yang mau rekaman ini, boleh ambil di mana? Di sini. Di yang satu lagi. Nah, silakan langsung klik ya. Nah, itu. Jadi, mau tahu ini, oke, ini saya buka aja ya. Untuk belajar ini, Bapak Ibu, eh, normalnya 500.000. Oke, normal 500.000. Bagi yang serius, di sini saya sudah berjalankan afiliasi online ya. Jadi kalau afiliasi online ini, kalau Bapak Ibu tadinya ada istilahnya mendaftar karena dari temennya atau orang lain, maka insya Allah Bapak Ibu bisa teruskan. Nah, kalau memang baru ya Bapak Ibu bisa dari sini. Tapi karena sistem yang saya buat ya nggak usah khawatir yang menjadi afiliasi saya, karena kita sudah buat masuk ke toko Bapak Ibu, maka mereka akan bisa teruskan belanja di toko Bapak Ibu. Jadi seperti itu sistemnya kita buat. Nah, oke. Nah, jadi berapa harganya? Nah, 500.000 khusus Bapak Ibu yang mau pada malam hari ini mengambil program ini, silakan sekali lagi ambil yang pertama ini, link pertama tadi saya berikan. Insya Allah akan saya japri besok. Berapa nilainya? Nah, lebih murah daripada yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Yaitu selama 4 kali pertemuan hanya bayar 99.000 saja. Pak, kalau saya ikut sekali berapa? Kalau ikut 1 kali pertemuan 45.000. Itu. Jadi kalau 4 kali berarti 45 kali 4 hampir 200.000. Nah, sementara kalau ambil sekali bayar hanya setengahnya. Jadi ini hanya niat saya juga, karena saya ini dari memang lembaga edukasi bisnis, maka saya tentukan tarifnya sekian, tapi tetap dalam ranah yang membantu, insya Allah Pak Ibu bisalah mengambilnya. Kalau saya katakan ini sangat-sangat murah dibanding yang lain. Oke, itu saja. Oh, maaf ini belum terhapus berarti itu salah satu contoh yang saya berikan ya. Bagaimana mengenalkan Bapak Ibu dalam menguatkan dalam memulai aktivitas bisnis, kerja dan lain-lainnya. Oke, ini pesan saja. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka kalau kita mau berubah jadi lebih baik, mau dapatkan semua tadi, maka kita sendiri menentukan, ambil kesempatan itu. Dan kita juga ingat hadis qudsi ini, katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa aku sebagaimana yang mereka prasangkakan kepadaku. Nah, kalau kita bilang, aduh, mana mungkin aku nggak bisa. Nah, nanti susah. Aduh, susah lah kalau itu. Nah, aku udah tua, aku nggak mungkin lagi. Aduh, gini. Nah, ada saja. Nah, kita rubah sekarang. Aku akan ambil ini. Aku bisa, aku ikut, aku daftar. Besok diumumkan aku langsung daftar. Nah, gitu ya. Oke, itu saja. Dan pesan penting terakhir mungkin Bapak Ibu, apapun yang kita pelajari pada malam hari ini, yuk ambil ilmunya dengan cara apa? Action now, action, lakukan. Makanya di pembelajaran terakhir di take action, karena kita dinilai dari seberapa banyak yang kita pelajari Bapak Ibu, bukan seberapa banyak yang kita dinilai seberapa yang kita lakukan, bukan dari seberapa banyak yang kita pelajari. Artinya apa? Kalaulah Bapak Ibu belajar, tapi tidak action, tidak ada yang lakukan, ya nggak jadi apa-apa. Bagaimana orang mau menilai? Bagaimana kita bisa menilai kita dapat hasil perubahan kalau kita tidak melakukan apapun, kalau tidak action ya. Untuk itu, yuk action. Jadi kalau kita belajar action. Apapun hari ini, silakan action. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, Bapak Ibu. Insya Allah besok akan saya japri. Oke, sebelumnya kita tutup, ada pertanyaan. Waktunya juga sudah ternyata ada lewat 35. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang masih ada di sini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan. Insya Allah akan saya bantu jawab. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kasih waktu 5 menit lah ya, lebih kurang ya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, sesi tanya jawab. Kalau saya munculkan inilah ya. Oke. Silahkan, mau bertanya, kita langsung saja. Silakan, nanti chatnya langsung ke saya masuk. Boleh bertanya apapun tentang materi atau yang akan kita pelajari boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih nih yang mau bertanya.
Oke, kayaknya udah paham semua ya, tinggal ngikut action lagi berikutnya ya. Oke, baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, ini tentang saya, Bapak Ibu boleh nanti kunjungi sosial media saya, dan kalau di Medan bolehlah berkunjung, hadir ya, kita sama-sama belajar, boleh. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan kita akan bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Nah, kalau tidak ada informasi berbayar, berarti masih gratis, silakan ikut. Karena saya akan memberikan sharing for entrepreneur ini rutin insya Allah setiap pekannya. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan close. Kita kasih waktu, oh udah lewat ya. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana untuk mendapatkan bonus yang ada? Nah, di sini Bapak Ibu boleh nanti masuk ke member area. Mohon maaf, memang di sini saya tidak ada memberikan informasi bonus tadi ya, karena informasi bonus itu otomatis bisa masuk di member area. Nah, contohnya di sini. Nih yang mau bonus gratis tadi, Bapak Ibu boleh ya, ada 5 ebook itu di sini ya bagi yang mau ngambil, yang saya kirim barusan. Bahkan ada bonus yang lain juga. Dan di member area, Bapak Ibu nanti bisa lihat tonton rekaman video saya yang lain, itu sudah banyak. Dan bahkan itu bisa Bapak Ibu ulang-ulang yang ada ya. Dan termasuk kemarin ada Magnet Rezeki, itu juga bisa ditonton, diambil ilmunya. Dan yang belum subscribe, silahkan ya, mohon di subscribe ya. Silahkan juga kasih komen positifnya. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk banyak orang. Alhamdulillah kayak kemarin ada salah satu saya testimoni tentang utang riba. Masya Allah itu banyak yang memberikan komen yang positif, yang membangun. Akhirnya orang juga ingin berubah, bahkan dari Muslim dan non-Muslim itu menyatakan memang itu perlu dan itu harus dilakukan ya. Kita harus meninggalkan yang namanya tadi yang utang yang ada bunga-bunganya ya. Oke, jadi di situ yang ngambilnya. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, Sukron Pak ilmunya. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu, udah lewat 39. Saya Rahmat Junaidi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, dan apapun yang saya berikan ini, kalau ada kebaikan kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada salah dari saya pribadi, untuk itu mohon saya dimaafkan dan mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya close. Ya.